Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rifaldi, Husna Juwita, dan Oktia Rusda. Kami di sini akan membahas tentang konsep dasar hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, untuk slide pertama ini akan dijelaskan oleh Oktia Rusda. Oktia Rusda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya nih pada teman-teman semua. Apa sih belajar itu? Oke, istilah belajar itu sudah dikenal luas di berbagai kalangan, ya walaupun sering disalahartikan atau cuman pendapat umumnya saja. Misalkan, seorang ibu meminta anaknya untuk belajar sebelum tidur. Nah, belajar dulu sebelum kamu tidur ya. Nah, maksudnya mungkin membaca buku dulu sebelum dia tidur. Itu termasuk ke dalam pelajaran. Atau seorang ayah menasihati anaknya yang baru terjatuh dari sepeda motor karena kelalaiannya dengan mengatakan, lain kali kamu harus belajar dari pengalaman ya nak. Yang maksudnya, jangan mengulangi kesalahan serupa pada masa mendatang. Dalam kedua contoh ungkapan tersebut, belajar diartikan sebagai proses mendapatkan pengetahuan dengan membaca dan menggunakan pengalaman sebagai pengetahuan yang memandu perilaku pada masa yang akan datang. Oke, bisa di next. Nah, sedangkan menurut Belgrade yang menyatakan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kompetensi, skills, and attitude. Kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut dapat diperoleh secara bertahap dari kita bayi sampai kita tua. Rangkaian proses belajar itu dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dalam pendidikan informal, keturutsertaannya dalam pendidikan formal dan ataupun pendidikan non-formal. Kemampuan belajar ini yang bisa membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Saya akan membacakan ciri-ciri belajar. A. Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. B. Merupakan itu harus merupakan buah dari pengalaman. C. Perubahan tersebut relatif menetap. Iya, terima kasih Rifaldi. Selanjutnya dijelaskan oleh Juwita. Jenis-jenis belajar. A. Belajar isyarat, signal learning. Belajar melalui isyarat adalah melakukan atau tindak melakukan sesuatu karena adanya tanda atau isyarat. Misalnya, berhenti berbicara ketika mendapatkan isyarat telunjuk menyilang mulut sebagai tanda tidak boleh ribut. B. Belajar stimulus respon atau stimulus response learning. Belajar stimulus respon terjadi pada diri individu karena ada rangsangan dari luar. Misalnya, menendang bola ketika ada bola di depan kaki kita. C. Belajar rangkaian signing learning. Belajar rangkaian terjadi melalui perpaduan belajar berbagai proses stimulus respon yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga melahirkan perilaku yang segera atau spontan seperti konsepnya panas dingin, ibu bapak, dan sebagainya. D. Belajar asosiasi verbal atau verbal association learning. Belajar asosiasi verbal terjadi bila individu telah mengetahui sebutan bentuk dan dapat menangkap makna yang berisi verbal. Misalnya, perahu itu seperti badan itik,
atau kereta api seperti keluang. Belajar membedakan discrimination learning. Belajar membedakan belajar diskriminasi terjadi bila individu berhadapan dengan benda, suasana, atau pengalaman yang luas dan mencoba membedakan hal-hal yang jumlahnya banyak itu. Misalnya membedakan jenis tumbuhan atau dasar urat daunnya. Belajar konsep atau konsep learning. Belajar konsep terjadi bila individu menghadapi berbagai fakta atau data yang kemudian diafsirkan ke dalam suatu pengertian atau makna yang abstrak. Misalnya, tumbuhan dan manusia itu termasuk makhluk hidup. Belajar hukum atau aturan role learning. Belajar pemecahan masalah atau problem solving learning. Belajar pemecahan masalah terjadi bila individu menggunakan berbagai konsep atau prinsip untuk menjawab suatu pertanyaan, misalnya, mengapa harga bahan bakar minyak naik? Sudah, moderator? Slide selanjutnya. Ya, baik. Saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran di sini diartikan sebagai suatu proses untuk mengatur serta mengorganisasikan lingkungan yang dialaminya yang terdapat peserta didik, agar dapat menumbuhkan atau mendorong mereka ke dalam proses belajar yang lebih baik dan lebih relevan. Oke. Nah, di sini pembelajaran ini juga tentunya ada perbedaan, seperti adanya peserta didik yang menerima pembelajaran dengan baik atau mencernanya dengan sangat cepat. Ada juga peserta didik yang mencerna pembelajaran itu agak sedikit lambat. Nah, oleh sebab itulah kenapa setiap guru itu harus memberikan strategi pembelajaran yang lebih optimal agar peserta didik itu bisa menangkap atau mencerna pembelajaran itu dengan cepat. Ya, setelahnya ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ dikatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Nah, secara nasionalnya itu, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik. Nah, selanjutnya, ini ada komponen belajar. Ini akan dijelaskan oleh Juwita. Dipersilakan. Juwita, mic-nya dibuka. Oh, maaf. Komponen-komponen belajar. Komponen-komponen belajar adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi agar hasilnya optimal. Maksudnya, komponen utama yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Maka yang dikatakan dalam proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ya, sudah. Selanjutnya ada komponen pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskannya. Di sini sudah ada menurut Rusman 2019, komponen pembelajaran itu meliputi ada 4. Yang pertama itu tujuan, kedua materi, ketiga metode dan evaluasi.
Di sini dijelaskan juga komponen pembelajaran itu komponen pembelajaran itu antara lain bisa tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu seperti proses pengajaran yang berfungsi sebagai indikator keberhasilan pengajaran. Yang kedua yaitu materi pembelajaran itu merupakan informasi, alat atau teks yang digunakan dalam pembelajaran serta untuk membantu dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Yang ketiga itu metode pembelajaran. Di sini ada menurut Muhammad Zaini 2009, guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, siswa, dan komponen lain dalam pembelajaran sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Sedangkan menurut Endang 17 Mulyatningsih 2011 mengatakan bahwa metode pengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat itu ada media pembelajaran. Menurut Omar Hamalik 1989, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan agar lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, jadi metode dan teknik digunakan itu untuk mengaktifkan pendidikan dan pengajaran di sekolah, bisa kita sebut sebagai penunjang media pembelajaran. Yang terakhir itu adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini biasanya merupakan proses pembelajaran yang berfungsi untuk keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik guru atau kinerjanya dalam pengolahan pembelajaran. Atau bisa juga disebut sebagai pemanfaatan sebagai komponen sistem pembelajaran. Ada menurut Wina Sanjaya 2011, kesimpulan dari berbagai kajian pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli, maka ditarik kesimpulannya itu ada yang pertama, pembelajaran sebagai suatu proses bentuk dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Nah, jadi dalam pembelajaran itu kita juga harus meningkatkan kreativitas siswa yang untuk meningkatkan konstruksinya, pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap mata pelajaran. Kreativitas itu sangat perlu ya dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua itu adalah pembelajaran komunikasi transaksional. Itu sifatnya timbal balik antara siswa dan guru. Siswa dengan siswa atau siswa dengan sumber belajar lain pada suatu lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga itu ada sebagai suatu sistem agar proses pembelajaran bisa berhasil. Maka sebagai seorang guru, kita juga perlu menganalisis bagaimana komponen sistem pembelajaran yang bagus, yang efektif, yang kreatif, dan yang bisa menunjang pembelajaran untuk peserta didik. Ya, itu penjelasan dari saya dan teman-teman tadi. Jadi, bisa kita simpulkan kegiatan pembelajaran atau belajar itu mengacu pada penggunaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik dan media dalam rangka membangun proses belajarnya. Ya, untuk memotivasinya bagaimana,
semangat belajarnya bagaimana, itu harus ditingkatkan. Iya. Sepertinya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apa dari teman-teman lain ada tambahan? Sepertinya tidak ada. Baik, akan kami tutup. Salah hilaf, mohon maaf. Salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.